Karena saya merasa diri saya ini dulu tuh nggak tahu udah berapa lama masuk Islam tuh nggak tahu ngaji. Mungkin saya bilang mungkin orang mu'alaf ini banyak yang macam saya. Maka saya kedua rumah satu-satu mau belajar masuk Islam, belajar ngaji dak, solat. Pergilah rumah saya gratis ndak bayar. Aku bilang benar kamu nak, gratis tak bayar. Dia bilang. Tantangannya berpikir besok nih kalau tak ada duit, alamak besok ngaji macam mana ni tak ada duit. Aku bilang ya biasa tahan saya ngutang di warung tu bang. Untuk apa duit nih? Untuk apa duitnya nih? Masak untuk orang ngaji besok. Makan masak saya bang. Kalau ini saya suami saya pun ni mu'alaf, malah saya yang didik dia. Kan dia Dayak, tak tahu solat, tak tahu apa. Jadi saya ngajarkan dia solat. Ada pandai dia sekarang dia ke masjid. Jadi lama-lama dia nyanyi-nyanyi apa. Dia panggil ibu? Maknya. Maknya. Masukkan aku Islam. Oh, mau ke? Oh, iyalah, alhamdulillah, yuk takut. Langsung dia bawa dia ke masjid. Hati saya ni kesian, tak ibu-ibu yang ngaji dengan saya tu banyak janda, tua. Makanya saya kasihlah dia makan sarapan. Pernah, alah sakit mahku. Ngapa sakit mahku kak? Belum sarapan. Oh, ayolah besok aku buatkan makan. Mona menceritakan abangnya yang meninggal dikuburkan secara Islam, tetapi dikuburkan secara non Muslim. Dikuburkan secara Kristen dan digali lagi. Ketika digali, masya Allah, menurut saksi, beberapa saksi banyak masih hidup saksi itu. Pak Kamil masih tidak membusuk bu ya? Tidak busuk. Dan tidak kulit Cina putih. Nah, tangannya lembut masih bisa dipatah. Pak Ustadz tuh yang mandikan, subhanallah, kata, kok baru ini saya nengok bu mayat masih lembut nih, dah berapa bulan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Ilham di channel Laskar di Langit. Alhamdulillah sekarang di samping saya ada Ibu Mona. Maria Emilia, panggilannya Bu Mona. Ibu Mona. Nah, Ibu Mona ini asalnya dulu dari kota Singkawang. Betul? Mama Singkawang. Bapak tuh dari Ambon, tentara. Bapak dari Ambon, tentara. Jadi dulu Bu Mona ini adalah masih semasa kecilnya adalah non Muslim, ya Bu ya. Katolik Bu ya. Oke. Kok bisa Bapak Ambon tentara kok bisa nyasar ke Singkawang? Bapak itu kan ada tugas dulu, tugas ngamankan G30 SPKI. Kan dulu kan Cina-Cina tuh kan jadi bapak jadi korban tuh, Bu ya dulu Cina-Cina ya. Bapak tuh ngamankan mama lah, Amoy. Jadi ketemulah dia Amoy, mungkin dah jodoh juga. Bapak pun duda dulu tuh punya anak 4, dapat Amoy. Setelah menikah dengan mama punya anak 6. Jadi ibu besarnya di kota Singkawang. Sungai Duri. Sungai Jaga deh. Sungai Jaga. Oh, itu masuk Singkawang tuh. Singkawang ya. Sungai Jaga. Kan Singkawang ini terkenal dengan kota Amoy ya, Bu ya. Kota pariwisata. Nah, kok sejak kapan Ibu nih tertarik dengan Islam? Dari kecilkah atau ketika sudah dewasa? Dari kecil saya suka dengan nengok orang ngaji itu, senang saya. Dari kecil SD kelas berapa tuh senang dengan nengok orang Islam ngaji, saya perhatikan, suka. Jadi saya bilang mama saya kan dulu kerja jahit, kan udah janda, jadi kerja di konveksi. Oh, setelah Bapak meninggal? Konveksi kerja, jadi saya tuh tiap hari di rumah kan. Jadi mak aku bilang, nenek sebelah tuh ngajar ngaji, saya boleh ndak ikut ngaji macam itu? Jangan, kau tuh Katolik, bukan kau Islam, kata mama. Dilarang, dia marah lah, bukan kau Islam, kata itu tuh ngaji untuk orang Islam, kau tuh Katolik. Saya kelas 3 kelas 4 gitu SD. Dia kan lagi masih tuh
boleh ndak mak saya ngikut ngaji nenek tuh? Jangan, kau pandai-pandai, kau itu kan Islam dia, bukan kau Katolik. Kita nanti ke gereja ya hari Minggu. Ingat saya ngomong gitu tuh mama. Saya mau menikah tuh, dapat jodoh. Mau menikah tuh masuk Islam lah saya. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Mak saya sih serah, saya kan udah dewasa. Terserah situ, masuk Islam, benar-benar Islam. Jangan kau hanya Islam KTP, kata mama tuh. Kau ngaji, sholat, 5 waktu, jangan kau hanya di KTP ya kau Islamnya. Setelah saya kawin tuh, adik saya 1, 2 masuk Islam. Waktu ibu masuk Islam, mama, orang tua ibu tidak melarang? Tidak. Tidak melarang? Tidak dah. Iya. Tidak melarang. Dan 6 orang beradik, adik ibu, 2 orang masuk Islam. Pertama ikut saya masuk Islam, yang lain akhirnya semua ngikut, tinggal 1 jak belum. Sampai sekarang. Akhirnya semuanya ngikut 5 tinggal ikut. 1 yang cewek itu karena dia enggak mau dia masuk Islam. Karena nanti bapak enggak ada yang bacakan, dia bilang. Bapak saya kan dikubur di makam pahlawan. Tapi anaknya banyak masuk Islam kawin. Begitu. Anaknya kawin masuk Islam. Tadi ibu bercerita nih di pernikahan pertama nih suami agak kurang mendidik bu ya? Kurang. Kalau ini suami saya pun ini mualaf, malah saya yang didik dia. Kan dia Dayak, enggak tahu solat, tak tahu apa. Jadi saya ngajarkan dia solat. Ada pandai sekarang dia ke masjid. Ibu setelah pernikahan yang pertama nih gagal bu ya, karena mungkin tadi ibu cerita sebelum kita rekam ini kan sering main tangan bu ya, KDRT, akhirnya berpisah dan menemukan kembali jodoh kedua nih, suami ibu yang kedua. Ini mualaf dia. Mualaf. Tetangga saya tuh ada pengajian. Jadi tuh dia dengar orang ngaji-ngaji, baca-baca. Ada pergi juga. Jadi lama-lama dia tuh tertarik dengan Islam. Minta masukkan Islam lah dia. Sama Bu Mona. Saya. Jadi lama-lama dia nyanyi ngapa. Dia manggil ibu maknya. Maknya masukkan aku Islam. Mau ke? Iyalah, alhamdulillah, yuk takut. Langsung dia bawa dia ke masjid. Cerita adik ibu nih masuk Islam dan akhirnya mama pun mama pun ikut masuk Islam. Ceritakan macam mana? Ngaji dah, ndak mau solat, kata dah kau pergi ke gereja ya Agi, katanya ikut mak besok, katanya. Mak ni kita orang dah masuk Islam suruhnya Agi, ndak usah gitulah mak. Misal nanti kita tak jumpa, kau tak jumpa mak, biar tembok macam mana pun mak aku panggil mak, tu dia. Senin meninggal lama, tak trauma orang tu. Trauma ya. Jadi akhirnya dia dah lah aku masuk Islam lah, katanya. Sama dapat hidayah nih setelah adik meninggal, setelah berdebat dengan adik. Tuh, Senin tuh adik tuh meninggal. Minggu tuh berdebat. Setelah mama masuk Islam, sekarang mama masih hidup? Udah meninggal. 4 tahun dia masuk Islam, solat, taat, 5 waktu tak tinggal, pengajian dia ikut, sakit meninggal. Ya nggak disangka nih kan setelah mama masuk Islam, mamanya Bu Mona masuk Islam, rajin pula nih di sholat. Rajin Pak, subuh, tahajud, pandai orang tu. Belajar, ikut pengajian sana sini dia. Malah saya dia dimarahkan dia dulu. Kau ni Islam, jangan Islam KTP, solat ke sana. Iya Mak. Dari 6 orang, sisa 1 yang belum masuk Islam. Sampai sekarang. Ini kisahnya sama ke beda-beda nih, adik-beradik nih masuk Islam? Beda-beda. Kalau adik yang satu yang nama Siro itu, dia masih SMP. Langsung mama masukkan di Mujahidin ya, dia tak payah ngajarnya lagi, kata mama tuh. Dimasukkan di Mujahidin di SMP. Mama pada waktu itu udah Islam? Belum Islam. Belum. Kok dimasukkan ke SMP Islam? Adiknya mau. Mau. Adik tuh mau. Yang namanya Roy ini. Jadi mak aku mau masuk Islam, katanya. Iya kayak kakak, iyalah katanya. Dahlah kau ku daftarkan ke Mujahidin. Didaftar ya sekolah Mujahidin 3 tahun. Kenapa Ibu Mona mau buka pengajian? Karena saya merasa diri saya ini dulu tuh ndak tahu udah berapa lama masuk Islam tuh ndak tahu ngaji. Mungkin saya bilang mungkin orang mualaf nih banyak yang macam saya. Maka saya kedor rumah satu-satu mau belajar masuk Islam, belajar ngaji dak, solat.
Pergilah rumah saya gratis tidak bayar. Aku bilang, benar Mona? Gratis tak bayar. Dia bilang. Malah makan, minum. Saya tiap saya ngaji tuh, saya buatkan teh, kadang 2 teko. Itu makanan. Biasa ada gak yang bawakan gorengan. Sekali yang datang berapa orang? 30 lebih. Tantangannya berpikir besok nih kalau tak ada duit, alamak besok ngaji. Macam mana nih tak ada duit? Aku bilang ya, biasa tahan saya ngutang di warung tuh bang. Untuk apa duit nih? Untuk apa duit ini? Masak untuk orang ngaji besok. Makan masak? Masak saya bang. Buatkan lontong sayur, atau lontong sate, atau nasi goreng, bubur, misua. Tak pernah tak saya kasih makan dah 3 tahun nih. Ada ya rezeki. Kalau tak ada duit, alah pak besok ke apa? Tak ada duit. Tak ada duit. Jadi nanti aku cabut kata ubi. Di bawah laki saya ubi tempat dia kerja tu, dia nanam setengah karung. Saya parut lah buat cenil. Parut sepanci besar buat cenil, kasih santan kental lu, bulat-bulat kasih warna-warni. Inilah. Dulu Siti Hadijah ketika membantu Nabi Muhammad berdakwah, ini adalah dengan menjamu orang makan. Jadi apa yang dilakukan Bu Mona ini sebenarnya meniru dari Siti Hadijah sebenarnya Bu. Saya pun tak tahu, cuman saya kesian. Biasa ada orang tu sakit emah bang. Kalau jam 10 sampai jam 1 balik, dia tak makan tu emah kata dia. Jadi saya itulah kasih makan. Sarapan. Dan habis ngaji saya kasih makan. Dan itu salah satu cara Siti Hadijah Bu. Saya tu pun tak tahu gak tu Siti soal Hadijah membantu suaminya Nabi Muhammad adalah menyiapkan makanan, menjamu orang makan. Jadi berdakwah mengenalkan Islam kepada dulu pada orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad itu kan menjamu makan. Dia orang datang, jadi ketika berkenyang enak tuh dengar dakwah, dengar ini kan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, Bu Mona nih secara langsung meniru cara Siti Hadijah. Saya pun tak tahu tadi cerita kisah Siti Hadijah tu, pokok hati saya ni kesian. Tak, ibu-ibu yang ngaji dengan saya tu banyak janda, tua. Makanya saya kasihlah dia makan sarapan. Pernah, alah sakit mahku. Ngapa sakit mahku kak? Belum sarapan. Ayolah besok aku buatkan makanan. Itulah sampai sekarang saya buatkan. Pondak bubur, lontong sate, atau misua, atau nasi goreng. Apa ya yang bisa untuk menyempal hati ya itu. Nah, kan sudah 3 tahun nih Bu Mona. Ya, energi keluar, uang keluar. 3 tahun lebih. Ada nggak sih yang didapat Bu Mona nih? Kok malah mau nih? Kok nggak biar capek nih, aku berhenti aja nih. Tak ada pula tu Pak Apa yang Bu Mona dapatkan sampai Bu Mona mau bertahan sampai sekarang ngadakan pengajian, ngajak orang ngaji? Asalnya senang ya gitu. Kita ndak dapat apa istilah, ndak dapat kata orang ndak mampu lah kata orang bersedekah. Itulah sedekah saya untuk saya bekal nanti di akhirat kan Pak. Gaji saya laki saya bajinya cuma sekian, tapi saya sisihkan untuk ngasih orang ini. Kata orang, kau ndak nabung, mana nak nabung? Itulah aku tabung tu tiap Jumat tu aku bilang di pendopo saya ikhlas ke rumah saya dipakai untuk ngaji. Biasa saya ubi tu saya sop nyaman. Ada orang tu tak pernah ngesop ubi kata dia. Saya sop ubi makan pakai cabai. Macam mana masaknya? Astagfirullahaladzim. Kau orang kaya tak tahu sop ubi itu, ini makanan orang dah ada, aku bilang. Ketawa dia. Besok dia pun buat tak nyaman, tak sama tu dia. Lainlah tangan dia, saya bilang. Saya merasa macam mana gitu, jadi saya ngumpulkanlah orang mu'alaf belajar ngaji di rumah. Gurunya tidak dibayar. Gurunya tidak dibayar? Tidak. Sukarela istilah dia ikhlas bantu kita yang mu'alaf tu belajar ngaji. Ada Quran besar, ada yang mau Iqra. Nah, ini teman-teman kisah dari Ibu Mona atau Ibu Maria Emilia, yang abangnya anak tu, yang viral abangnya mati digali lagi. Jadi inilah kisah Bu Mona atau Bu Maria Emilia yang video sebelumnya juga pernah diupload di Laskar 7 Langit dan viral karena kisahnya itu Bu Mona menceritakan abangnya yang meninggal ketika dikuburkan di Islam, tetapi dikuburkan secara non Muslim, dikuburkan secara Kristen dan digali lagi
ketika digali, masya Allah, Masih menurut utuh. saksi, beberapa saksi, Banyak masih hidup saksi itu. Pak Kamil. masih tidak membusuk Bu ya. Tidak busuk. Dan Kayak tidak- kulit Cina putih. Nah, Putih. tangannya lembut, masih bisa dipatah. Pak Ustadz tuh yang mandi kan, subhanallah, katanya, kok baru ini saya nengok Bu, mayat masih lembut nih, udah berapa bulan gitu ya. Ya, masih bisa digerakkan masih kan, karena bergerak. pada umumnya kan Udah busuk. kalau udah lama Pak, membusuk, kaku, Tanggal. tanggal, Pecah apalagi perut. kalau sudah dikasih formalin kan keras, tidak bisa Keras. digerakkan. Tidak bisa dikaku dia. Ini enggak. Tapi ini tidak, sama sekali tidak membusuk dan masih bisa Senyum digerakkan. lagi dia. Senyum lagi, masya Allah. Senyum. Oke, saya juga mau nawarkan juga ikhtiar dari Laskar Tujuh Langit. Ini ada British Propolis. Ini yang dimana ini adalah suplemen herbal dan yang apa untuk mengatasi penyakit MAH, baik itu MAH kronis, diabetes, stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Ini sangat cocok dan rasakan khasiatnya setelah 21 hari konsumsi. Dan lebih pentingnya ini sudah ada logo BP POM dan logo halal dari MUI. Kok stroke bisa ya Pak? Stok ini bisa Bu. Ini tinggal teteskan dan Oh, ya, minumnya teteskan ya? diteteskan ya. Ini Berapa tetes? 2 sampai 3 tetes tergantung berat badan. Dan ini khasiatnya alhamdulillah Banyak yang udah berhasil. insya Allah sudah banyak testimoni dari teman-teman yang menggunakan British Propolis. Dan artis-artis juga nih Bu sudah menggunakan, terutama artis-artis dari artis hijrah. Dan ini juga ada Belgi Pro dan ini Belgi Pro Facial Wash dan ini anti aging serum. Ini fungsinya untuk meremajakan kulit. Nah, mengangkat sel-sel kulit mati, memudarkan bekas-bekas jerawat ataupun plek-plek hitam, Bu. Nah, ini Ini Pak? ya Oh ini. Belgia ya. Ini ada satu kotak ini Oh, dia satu set ya? satu set. Dan ini bisa didapati di channel Laskar Tujuh Langit dan link pembeliannya itu akan saya cantumkan di deskripsi, tinggal klik aja. Nanti bisa bertanya kepada CS dari British Propolis. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan bagikan jika video ini bermanfaat. Dan bagi yang ingin berdonasi membantu program-program yang dibuat oleh Yayasan Laskar Tujuh Langit, bisa transfer ke rekening yang akan saya cantumkan di deskripsi video atau saya cantumkan di video ini. Oke, saya Bang Ilham. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini. Saya Bang Ilham dan Bu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون